Yesus mengampulah, dohotlah adonia, dohot sakti, sahat matu tangani, sahat matu tangani. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Mengawali minggu ini pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Kami undang saudara kita untuk membacakan di antara kita. Nats Renungan Harian Senin 11 Agustus 2025 diambil dari Yohanes 20 ayat 28. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bahasa Batak Tidok, gabeni nasi Thomas mengalusi bana Tuhaku jala de Batakku. Amin. Kita sudah mendengarkan ayat bacaan untuk kita renungkan hari ini. Ayat ini menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan iman para murid, yaitu ketika Thomas yang dikenal sebagai si peragu akhirnya menyatakan pengakuannya yang luar biasa. Setelah berita kebangkitan Yesus, Thomas tidak ada bersama murid-murid lain saat Yesus pertama kali menampakkan diri. Karena itu ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Berjalan waktu 8 hari kemudian, Yesus kembali menampakkan diri khusus untuk Thomas. Yesus mengundang Thomas untuk melihat dan meraba luka-lukanya. Namun, sebelum ia sempat melakukan itu, Thomas langsung sujud dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Melalui pengakuan Thomas ini, kita diajak untuk merenungkan kembali kedalaman iman kita. Apakah iman kita hanya didasarkan pada apa yang kita lihat dan rasakan secara fisik, ataukah iman kita sudah menjangkau lebih jauh hingga pada pengakuan yang sejati akan keilahian Yesus? Kalau boleh kita merenungkan hari ini dalam pengalaman Thomas ini, dari keraguan menuju pengakuan iman sejati. Ayat dalam Yohanes 20 ayat 28 ini adalah puncak dari perjalanan iman Thomas. Awalnya memang ia adalah representasi dari keraguan manusiawi. Ia butuh bukti nyata, sentuhan fisik untuk bisa dipercaya. Sikap ini sebenarnya sangat manusiawi. Kita seringkali juga begitu. Kita butuh bukti, tanda, dan alasan yang logis untuk mempercayai sesuatu, apalagi yang sifatnya supranatural. Namun di hadapan Yesus yang bangkit, keraguan Thomas tidaklah dihukum. Sebaliknya, Yesus dengan penuh kasih memenuhinya. Yesus tidak marah, tetapi justru mengundang Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ini menunjukkan betapa sabarnya Tuhan kita. Ia mengerti kelemahan kita dan siap menjumpai kita di tengah-tengah keraguan-raguan kita itu sendiri. Momen yang paling luar biasa adalah ketika Thomas tidak perlu lagi menyentuh. Setelah melihat Yesus,
keraguannya runtuh dan digantikan dengan pengakuan yang paling agung. Ya Tuhanku dan Allahku. Kata-kata ini bukan sekadar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi juga pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Pengakuan ini adalah salah satu pernyataan teologis yang paling kuat dalam seluruh perjanjian baru yang menegaskan keilahian Yesus Kristus secara eksplisit. Pengakuan Thomas ini melampaui iman yang hanya berdasar pengalaman pribadi. Ia menyentuh esensi dari siapa Yesus itu. Bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tetapi Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Pengalaman ini mengubah hidup Thomas sepenuhnya, dari seorang yang ragu menjadi seorang rasul yang berani dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, barangkali beberapa konklusi yang mungkin bisa kita renungkan hari ini dalam iman kita sehari-hari. Dari renungan ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Tuhan mengerti keraguan kita. Jika kita sedang merasa ragu atau bimbang, ingatlah kisah Thomas. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keraguan. Ia hadir dan mengundang kita untuk datang mendekat. Jangan takut untuk jujur dengan Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Keraguan-raguan kita dapat dihapus, diperbaiki, agar kita percaya dengan teguh kepada peristiwa kemenangan Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Allah kita. Yang kedua, iman sejati melampaui bukti fisik. Pengakuan Thomas mengajarkan kita bahwa iman yang sejati tidak tergantung atau tidak bergantung pada sentuhan fisik atau bukti yang terlihat. Iman yang sejati adalah percaya, memiliki kepercayaan yang kokoh pada siapa Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Allah yang bangkit. Iman ini adalah anugerah yang kita terima, yang harus kita pelihara setiap hari dengan mendengarkan firman Tuhan, membangun komunikasi dan relasi yang baik terhadap Tuhan, baik dalam tutur kata, dalam doa, dan nyanyian yang kita kumandangkan di hadapan Yesus. Yang ketiga juga, tugas kita adalah bersaksi. Seperti Thomas yang akhirnya bersaksi dengan hidupnya, kita juga dipanggil untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita diundang untuk tetap setia bersaksi, baik setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku. Kesetiaan adalah pilihan yang kita harus atau seharusnya menjadi kesaksian nyata bahwa kita adalah miliknya. Mari kita hidup dengan keyakinan penuh akan kebangkitan Kristus, bukan sebagai orang yang butuh bukti, tetapi sebagai orang yang sudah percaya. Kita menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan kita, dalam kondisi bagaimana dan apapun, dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami telah mendengarkan tentang firman-Mu, mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Kami bukan lagi orang yang ragu, apalagi menolak Engkau, tapi kami adalah orang yang setia mempercayai Engkau, karena Engkaulah yang sudah menyatakan diri sebagai Tuhan dan Allah kami. Berikan kemenangan iman kami Tuhan di setiap perjalanan hidup kami, di saat kami bekerja, dalam kebersamaan bersama keluarga. Kami menjalani minggu ini, pada awal minggu hari Senin ini, hanya dalam keyakinan penyertaan-Mu. Ampuni apa kiranya kami Tuhan dari salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.